Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the original Ici channel. Hari ini aku bakal langsung ngebahas seputar uang kuliah tunggal dan perbedaannya apa sih dengan biaya penyelenggaraan pendidikan atau biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa baru yang lolos ujian mandiri atau seleksi mandiri Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi stay tune terus sampai akhir karena semuanya bakal dikupas tuntas hari ini dan di video kali ini. Dan buat kamu yang belum subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, share dulu dan subscribe dulu ya supaya channel aku semakin berkembang dan aku semakin semangat bikin video. Seperti biasa sebelumnya kita harus kenalan dulu dengan apa itu UKT. Sebenarnya UKT itu mirip-mirip kayak SPP. Jadi biaya yang harus kita bayarkan setiap semesternya ketika sudah jatuh tempo. Jadi kalau misalkan di perkuliahan itu bayar SPP atau UKT itu tidak setiap bulan, tapi setiap 5 sampai 6 bulan. Karena kan satu semester itu sekitar 5 sampai 6 bulan ya. Jadi misalkan nih, kita mulai kuliah dari Januari. Berarti dibayarkannya itu setiap bulan Juni atau Juli. Begitu. Nah, tapi tenang aja buat kamu mahasiswa yang lolos di jalur SNMPTN dan jalur SBMPTN, itu UKT-nya akan disesuaikan dengan gaji atau pendapatan orang tua. Makanya di awal-awal kita harus mengisi biodata diri dan juga biodata dari orang tua kita, termasuk pendapatan dan gaji per bulannya itu berapa, supaya universitas bisa menentukan UKT untuk kita bayarkan setiap bulannya, termasuk UKT golongan berapa gitu ya. UKT golongan 1K, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7 bahkan ya. Biasanya golongan UKT yang paling besar itu UKT golongan 7 sampai 8 begitu. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi nominal UKT itu sendiri? Jadi misalkan UKT di UP itu 5 juta, andaikan saja begitu ya. Apa sih yang membuat UKT di UP itu 5 jutaan? Nah, sebenarnya ada beberapa faktor atau ada beberapa unsur yang mempengaruhi UKT itu sendiri. Yang pertama adalah biaya penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, lalu dikali dengan indeks mutu PKN lagi, PTN maksudnya ya, lalu dikali indeks kualitas prodi yang kamu akan masuki, dan dikali indeks kemahalan konstruksi yang ada di kota tersebut. Nanti penjelasan detailnya akan aku cantumkan di video karena kayaknya agak terlalu ribet juga kalau dijelaskan secara langsung gitu ya. Jadi nanti biar kalian baca sendiri, kalian pahami sendiri, atau nanti akan aku cantumkan link yang bisa kalian baca. Kalau terus gimana ya, kita apakah bisa memprediksi masuk golongan 1K, 2, 3, 4, 5 atau mana? Gitu ya. Bisa sebenarnya sih ya, asal kalian mau hitung dan coba mengkalkulasikannya sendiri. Nah, tapi sebelumnya di sini aku bakal menyebutkan dulu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi golongan UKT kalian. Yang pertama itu adalah jenis pekerjaan orang tua. Ya, jadi PNS kah, wirausaha kah, atau apakah begitu ya. Yang kedua adalah penghasilan orang tua. Nah, di sini kita kalau nanti disuruh mencantumkan gaji orang tua, itu sebisa mungkin cantumkanlah gaji bersih. Ini bukan kesotoyan aku sendiri, tapi memang sudah dipost di website resmi BEM-REMA UPI. Nanti akan aku cantumkan juga linknya biar kalian bisa baca-baca kenapa sih harus mencantumkan gaji bersih orang tua dan bukan gaji kotor. Nah, dan yang selanjutnya adalah tanggungan dari orang tua. Kalian anak tunggal kah, atau punya kakak kah, anak bungsu kah? Kalau punya kakaknya udah bekerja atau belum, nah itu juga bisa mempengaruhi besar kecilnya UKT yang nanti akan kalian dapatkan. Dan yang selanjutnya juga kalau aku baca-baca di website, jumlah tanggungan listrik juga itu diperhitungkan. Begitu. Dan aku juga sedikit akan menjelaskan kenapa sih kita harus mengisi gaji bersih saat pengisian data untuk menentukan golongan berapakah UKT kita gitu. Nah, yang pertama, kita kan sebenarnya tidak bisa memprediksi ya pengeluaran bulanan kita atau kebutuhan bulanan keluarga itu seperti apa, butuh apa. Takutnya kalau misalkan mengisi gaji kotor, iya akan terlalu besar nanti UKT yang akan didapat oleh kita. Contohnya kayak gini. Ini memang perhitungannya seperti ini ya. Misalkan gaji orang tua itu anggaplah 3 juta ya. Nah, berarti nanti kita akan mendapat UKT sebesar 3.500.000 atau bahkan 4 juta gitu ya. Memang seperti itu. Nggak akan misalkan gaji per bulan orang tua itu 3 juta terus dapatnya 2,5 atau bahkan 2 juta. Memang biasanya UKT itu lebih besar berapa ratus atau lebih besar sejuta sedikit lah daripada gaji orang tua kita. Maka dari itu cantumkanlah gaji bersih orang tua supaya nanti dapat UKT-nya ya tidak akan melebihi gaji kotor orang tua lah, insya Allah seperti itu. Di sini aku akan mencantumkan gambar supaya kalian tahu bahwa rata-rata UKT akan lebih besar dari gaji yang kalian cantumkan saat mengisi biodata. Tapi tenang aja,
UKT di UPI yang paling besar yaitu golongan 8 mentok di 8 juta sekian. Dan setelah ini aku akan mencantumkan contoh UKT di Universitas Pendidikan Indonesia di tahun 2021. Tuh kan, rata-rata golongan UKT di UPI itu dimulai dari 500.000 dan kebetulan yang paling besar di FIP itu adalah 5.700.000-an. Iya, di setiap fakultas nominal UKT-nya itu berbeda-beda ya. Seperti yang sudah aku bilang, indeks program studi itu berpengaruh. Aku tidak akan mencantumkan semua UKT dari jurusan. Lengkapnya bisa dilihat di pmb.upi.edu oleh kamu. Lalu UKT itu sudah termasuk biaya apa saja sih? Yang pertama, UKT itu sudah mencakup biaya penyelenggaraan pendidikan. Ya, jadi maksudnya kalian belajar selama 6 bulan itu ya udah ditanggung oleh UKT kalian. Sudah, ya itulah ya, mengerti ya. Terus yang kedua sudah termasuk jas alma mater kalian. Yang ketiga sudah termasuk ujian praktikum kalian. Dan yang terakhir sudah termasuk penunjang yang lain. Nyontek. Begitu. Nah, tapi tidak termasuk biaya KKN, tidak termasuk biaya wisuda. Itu mah nanti bayar lagi ya kalau setahu aku seperti itu. Tapi ini aku bicara kebijakan di UPI. Nggak tahu ya kalau misalkan kebijakan di kampus-kampus lain itu seperti apa. Tapi kalau yang aku tahu di UPI seperti itu. Jadi nanti ketika kalian harus KKN dan ya butuh biaya gitu ya, pengeluaran itu ditanggung oleh biaya pribadi. Kak, kok UKT aku gede banget gitu? Lebih gede dari gaji orang tua. Nah, misalkan kemarin lagi heboh banget tuh ya di grup SNMPTN, di grup SBMPTN. Misalkan gajinya ada yang 5 juta, gaji orang tuanya ada yang 5 juta. Ditulis di websitenya pun 5 juta. Terus dapat UKT-nya itu 5.700.000 atau bahkan 6 juta. Tapi nggak lebih dari 6 juta ya. Setahu aku sih maksimal 1 juta di atas pendapatan gaji orang tua. Nah, memang seperti itu. Kak, terus gimana kalau misalkan aku udah terlanjur mendapatkan UKT yang orang tua aku misalkan tidak sanggup untuk membayar? Nah, sebenarnya kita juga udah ada 4 solusi yang itu sudah disetujui oleh seluruh PTN di Indonesia. Yang pertama itu adalah cicilan. Nah, jadi kalau yang aku tahu di UPI memang bisa menyicil UKT, tapi kita juga harus melalui suatu prosedur tertentu. Gitu. Nah, yang aku tahu di UPI itu bisa dicicil sebanyak 3 kali. Kalau kemarin-kemarin itu, jadi misalkan bayar UKT anggaplah Desember. Nah, kita bisa bayar berapa persennya dulu di Desember awal, lalu di Januari berapa persen, di Februari berapa persen, seperti itu. Prosedurnya seperti apa? Mungkin aku tidak terlalu detail karena aku juga lupa-lupa ingat, tapi seingat aku kita bisa menghubungi advokasi himpunan jurusan. Nah, jadi kan kalian pasti punya kakak tingkat dong yang masuk himpunan jurusan. Nah, kalian bisa hubungi divisi advokasinya, lalu kalian ceritakan kesulitan kalian apa, nanti akan dibantu hubungkan dengan wewenang yang pihak yang berwenang gitu. Oke, nah tapi kalau kalian mau pakai cara langsung atau kalian memang mau langsung menemui bapak atau ibu yang bertugas untuk menangani UKT kalian, kalian boleh langsung ke bagian kemahasiswaan di fakultas kalian. Itu ya, seingat aku. Nanti bawa, kalau sekarang karena musimnya lagi COVID, kalian bisa sertakan surat terdampak COVID. Bukan, surat terdampak COVID itu bukan berarti kalian kena COVID gitu, tapi kan ini karena suasananya lagi COVID nih, mungkin ada beberapa orang tua yang gajinya jadi turun atau kena PHK dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa sertakan surat terdampak COVID gitu ya. Nanti aku jelaskan secara detail lagi bagaimana cara kalian bisa mendapatkan surat terdampak COVID agar kalian bisa membawanya ke ibu dan bapak yang berwenang. Lalu yang kedua, kalau nggak salah sih, kalian juga harus menyertakan slip gaji orang tua. Selain itu, kalian juga bisa membawa KTP, kartu keluarga, KTP kalian gitu ya. Selain tadi, maksudnya KTP orang tua, KTP kalian juga dibawa begitu ya. Pokoknya selengkap mungkin. Nanti kalau misalkan aku ingat, oh ternyata ada tambahan bawa ini, bawa itu gitu ya. Nanti bakal aku catat atau aku tulis di dalam video, oke? Cara yang kedua adalah penundaan. Jadi misalkan jatuh tempo bayar UKT itu adalah Desember. Nah, biasanya itu sih tergantung kebijakan UPI di tahun itu ya. Tapi biasanya memang ada banyak opsi untuk membayar UKT. Nah, yang kedua ini adalah penundaan. Misalkan Desember. Nah, kalian bisa aja bayar di Januari atau di Februari. Tapi tentunya dengan prosedur yang sama. Dan kalian nggak bisa serta-merta, oh ya karena memang udah ada kebijakan ini dari UPI, terus ya udah nggak bayar dan nggak konfirmasi. Nah, kalau kalian mau melakukan cicilan atau melakukan penundaan, tetap aja harus konfirmasi ke
pihak yang berwenang gitu. Jadi jangan sampai santai, oh mentang-mentang udah ada surat keputusannya dari UPI lalu kalian merasa sudah dibolehkan. Tetap ya harus dengan prosedur yang sudah ditetapkan, yaitu datang ke pihak akademik atau ke bagian kemahasiswaan di fakultas, lalu tadi menyertakan surat terdampak COVID atau surat-surat yang mendukung bahwa kalian sedang tidak mampu membayar UKT di bulan tersebut gitu ya. Nanti akan dilakukan juga sesi wawancara dan biasanya itu memang yang diwawancara adalah wali kalian, entah itu orang tua atau orang yang membiayai kuliah kalian. Jadi bukan kalian sendiri yang diwawancara. Begitu. Dan selanjutnya adalah penurunan UKT. Tapi kalau misalkan penurunan UKT itu hanya untuk beberapa kasus. Jadi nggak semua mahasiswa atau mahasiswi bisa mendapatkan privilege yang seperti ini. Gitu. Biasanya yang mendapat penurunan UKT adalah mahasiswa yang dia mengalami kejadian yang tidak terduga. Seperti misalkan orang yang seharusnya membiayai kuliahnya dia tiba-tiba meninggal dunia. Kemarin-kemarin aku sempat dapat DM orang yang dia itu kan nanti kuliahnya dibiayai oleh ayahnya, tapi sebelum pembayaran UKT atau jatuh tempo pembayaran UKT, qadarullah gitu ya, orang tuanya meninggal. Jadi dia bingung bagaimana ya dengan UKT yang sebesar itu tapi tidak ada yang membiayai. Nah, itu bisa-bisa saja dilakukan banding UKT atau penurunan UKT karena memang kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan oleh pihak mahasiswa. Dan solusi terakhir adalah kalian bisa mengikuti beasiswa yang ada di semester-semester awal. Banyak banget sih, kayak contohnya yang aku ingat itu ada beasiswa talenta, ada beasiswa JFLS yaitu Jabar Future Leadership. Kayaknya itu deh. Nanti kalau misalkan salah atau kurang tepat ya udahlah ya, aku cantumin aja langsung posternya biar kalian bisa langsung lihat yang sebenarnya itu kayak gimana. Nah, nanti kalau misalkan persyaratan dan detail-detail beasiswanya mungkin gak akan aku bahas di video ini, karena di video ini aku akan ngebahas seputar UKT aja. Tapi nanti kalau misalkan kalian mau aku bahas beasiswa itu, mungkin next video aku bakal ngebahas beasiswa yang bisa kalian daftar atau bisa kalian ikuti di semester-semester awal. So, itulah 4 cara yang bisa kalian lakukan jika kalian merasa UKT yang kalian dapatkan atau uang kuliah tunggal yang sudah ditetapkan oleh UPI itu kebesaran dan tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Kak, bagaimana kalau misalkan aku adalah mahasiswa penerima KIPK gitu ya, nanti misalkan ternyata KIPK-nya tidak lolos, aku akan mendapat UKT berapa gitu, di golongan 1K, 2, 3, atau berapa. Nah, biasanya jika tidak lolos KIPK itu hanya akan ditempatkan di golongan pertama atau mungkin maksimal kedua begitu ya. Tapi nanti kalian bisa konfirmasi lagi ke pihak UPI atau kalian bisa follow aja Lintar UPI _official karena di situ khusus untuk membahas dan membantu mahasiswa penerima KIPK di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke? Pertanyaan yang selanjutnya, apakah UKT itu akan sama dari semester 1 sampai semester selanjutnya? Jawabannya yes. Yes, bakal sama. Jadi tidak akan ada penurunan atau tidak akan ada kenaikan kecuali kalian mengajukan seperti itu. Jadi itu adalah UKT yang tetap gitu. Jadi selama kalian hidup, selama kalian kuliah di situ, ya UKT-nya bakal segitu. Begitu guys. Oke, sebelum video ini ditutup, aku akan ngasih tahu ke kalian bagaimana sih caranya membayar uang kuliah tunggal atau UKT untuk mahasiswa baru atau mahasiswa lama. Apakah bisa pakai Shopee Pay? Apakah ada cashback-nya? Apakah pakai OVO bisa? Atau datang ke Alfa? Bisa, atau harus menggunakan kartu atau merek tertentu. Nah, jadi setelah ini aku akan kasih tahu tutorialnya supaya kalian tidak kebingungan lagi atau tidak salah dalam membayar. Terakhir adalah aku akan membahas apa sih perbedaannya biaya atau UKT antara mahasiswa yang lolos di jalur SNMPTN, SBMPTN, dan perbedaannya dengan mahasiswa yang lolos di jalur mandiri. Nah, sebenarnya dari namanya aja udah beda nih. Kalau misalkan yang lolos di jalur SNMPTN, SBMPTN itu dinamakan UKT atau uang kuliah tunggal. Kenapa namanya UKT? Memang karena itu sudah disubsidi atau dapat subsidi lah ya dari pemerintah gitu. Jadi tidak pure dari pihak UPI-nya gitu loh. Yang menentukan biayanya itu pemerintah. Makanya kalau kalian lihat memang ya sesuai sebenarnya dengan gaji orang tua. Yang gajinya kecil mungkin akan mendapatkan gaji kecil, yang gajinya besar akan mendapatkan UKT besar gitu. Itu berfungsi untuk subsidi silang, jadi saling melengkapi satu sama lain. Nah, tapi kalau misalkan mahasiswa yang lolos di jalur mandiri itu sudah ditetapkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Nanti aku akan cantumkan website yang bisa kalian lihat. Jadi kalian udah tahu gitu ya, untuk yang mahasiswa mandiri itu udah tahu, oh nanti UKT yang harus aku bayarkan di
semester awal dan di semester selanjutnya itu berapa. Nah, tapi tenang aja, nggak akan dapat golongan 6 atau 7, 8. Kalau setahu aku sih untuk yang jalur mandiri itu udah langsung auto dapat golongan 5 atau 6 ya. Pokoknya antara 5 atau 6 deh, nanti aku cantumin aja tabelnya, sekalian aku kasih penjelasannya ke kalian biar kalian nggak bingung. Jadi kalau aku nih ya, aku contohnya dapat UKT yang 5,7. Nah, kalau aku lihat di tabel di pmb.upi.edu 5,7 itu termasuk golongan 5 atau 6 gitu. Ntar ya, pokoknya aku cantumin aja tabelnya, terus kalian lihat sendiri dan kalian lihat juga di jurusan kalian itu UKT-nya dapat berapa atau biaya penyelenggaraan pendidikannya itu dapat berapa. So, sekian aja video dari aku, semoga bermanfaat penjelasan seputar uang kuliah tunggal atau UKT. Dan kalau kalian mau request next aku harus bikin video apa, komen di bawah. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. See you!